Ya, ketemu lagi. Sekarang kita akan membahas tentang query select bagian kedua. Kita akan bahas tentang penggunaan min, max, kemudian count, refresh, sum, kemudian penggunaan group by. Jadi untuk contoh ini kita memerlukan field yang menggunakan data bersifat numerik. Nah, kebetulan di tabel yang sudah kita buat minggu lalu itu belum ada field yang tipe datanya numerik. Jadi kita akan coba buatkan. Kita klik kanan di tabel member. Kemudian untuk mengganti field tabel biar mudah, kita gunakan menu alter tabel. Nah, muncul seperti ini. Kita akan tambahkan field gaji dengan tipe data numerik. Kemudian kita save. Oke. Nah, kalau sudah, ya akan bertambah field gaji di sini, namun kondisinya tentu saja masih kosong. Nah, kalau rekan ingin mengecek, silakan di query select all from tabel member. Nah, kita bisa lihat di sini di field gaji itu datanya masih nol atau masih kosong. Nah, untuk mengisi data ini dengan data acak, jadi gaji itu biar datanya menggunakan data acak, saya sudah sempat mencari di Google itu random value untuk update SQL query dan ketemu di Stack Overflow. Sintaknya seperti ini. Ini saya coba dan berhasil. Nah, kita akan coba lagi. Nah, ini sintaknya. Jadi update tabel member. Nah, set gaji sama dengan cash random. Oke, jadi query sukses dan ada 1000 data yang sudah berubah. Nah, kita coba cek lagi dengan jalankan query select all from tabel member. Nah, di sini rekan-rekan akan melihat di tabel gaji sudah masuk gajinya seperti ini. Itu adalah bilangan random dari 1 sampai 10.000. Nah, tentu kan agak kurang enak dilihat kalau gajinya seperti ini. Kita akan coba kalikan gaji ini dengan 1000. Nah, query-nya ini update tabel member, kemudian set gaji sama dengan gaji dikali 1000. Oke, setelah diupdate kita lihat lagi dengan query select. Kita cek lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih enak dilihat. Jadi yang tadinya 1.700 sudah menjadi 1.775 seperti itu. Oke. Untuk dua query update ini kita akan bahas nanti lagi lebih banyak. Sekarang kita fokus ke materi select-nya dulu. Jadi select yang pertama itu adalah select max. Tujuannya untuk mencari nilai yang paling tinggi pada field tertentu. Jadi select max gaji from tabel member itu tujuannya untuk mencari nilai maksimum yang ada di tabel gaji. Sedangkan select min adalah mencari nilai minimumnya. Seperti ini. Jadi select max tadi menghasilkan nilai 9 juta sekian. Sedangkan select min itu menghasilkan nilai 14.000. Nah, kalau sudah, yang kedua, kita punya order by, itu tujuannya untuk melakukan sortir atau pengurutan data. Itu ada ascending sama descending, dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, tergantung tujuannya apa. Misalnya mencari nilai dari paling tinggi ke paling besar, kita bisa gunakan descending. Tapi kalau misalnya mencari nilai yang misalnya lari, dari yang larinya paling cepat ke yang paling lama, ya kita bisa gunakan ascending, dari kecil ke besar. Nah, bisa dicoba select all from tabel member, order by gaji ascending. Jadi diurutnya berdasarkan gajinya. Hasilnya seperti ini. Jadi ketahuan siapa yang gajinya paling kecil dan seterusnya makin besar. Descending juga seperti itu. Kita coba. Oke, hasilnya seperti ini. Gaji yang paling besar ke paling kecil.
Kemudian select limit itu tujuannya untuk membatasi jumlah query yang kita ambil. Jadi terkadang kalau kita pakai select all aja tidak dikasih limit, kita kadang-kadang kaget ya kalau datanya misalnya cuma 1000 masih aman lah. Misal kalau datanya sekian juta record, tentu akan membuat komputer kita bekerja keras untuk bekerja. Jadi kita bisa gunakan select limit. Nah, misal di sini saya contohkan select all from tabel member limit 8. Jadi tujuannya untuk menampilkan hanya 8 data saja, seperti ini. Oke, cukup jelas. Kita masuk ke select count sekarang. Count itu tujuannya untuk menghitung jumlah baris. Jadi di contoh query yang saya kasih ini, select count ukuran baju from tabel member where ukuran baju sama dengan M. Ini tujuannya adalah untuk menghitung berapa jumlah member yang menggunakan baju ukuran M. Seperti itu. Jadi yang digunakan adalah count, menghitung berapa jumlahnya, jumlah barisnya, seperti itu. Kita coba. Nah, jadi yang menggunakan M itu sebanyak 152. Ini bisa berbeda dengan punya teman-teman karena data kita random. Itulah penggunaan count tadi. Nah, di sini select count ukuran baju menghasilkan field juga dengan nama count ukuran baju. Ini bisa diganti dengan menggunakan perintah S seperti ini. Select count ukuran baju S jumlah baju M. Ini string di dalamnya bebas, mau diketik apa aja. Oke, kita coba. Nah, dia berubah. Jadi yang tadinya tulisannya adalah count ukuran baju menjadi jumlah baju M, seperti itu. Oke, itu istilahnya adalah S ini adalah alias. Jadi saya tambahkan di sini S adalah alias. Seperti itu. Kemudian average untuk menghitung rata-rata. Jadi ini adalah sintak untuk menghitung rata-rata gaji pegawai yang berjenis kelamin female. Kita coba. Nah, ini angkanya seperti ini. Jadi average gaji artinya menghitung rata-rata gaji dari tabel member. Syaratnya apa? Yang jenis kelaminnya female. Kayak gitu. Cukup jelas ya, nanti silahkan dicoba. Kemudian kita punya sum. Sum itu beda dengan count. Count menghitung jumlah baris, sedangkan sum itu menghitung total value dari baris itu. Jadi kalau misalnya select sum gaji seperti ini, nah ini artinya kita menghitung berapa gaji ini ditambahin dari atas sampai bawah. Nah, kayak gitu itu sum. Mirip kayak penggunaan sum di Excel. Kita coba aja. Select sum, gaji, tabel member, where, gender sama dengan female. Jadi saya male saya ngasih syarat, saya hanya menghitung jumlah gaji yang berjenis kelamin male. Kayak gitu. Oke, terakhir pembahasan tentang group by. Ini tujuannya untuk mengelompokkan data. Biasanya count, average, sum itu memang jodoh banget sama group by. Karena kita ingin melakukan pengelompokan. Misalnya di sini select first name, count first name from tabel member, group by first name. Nah, kita coba aja running, hasilnya seperti apa. Oke, ini hasilnya. Jadi, ini query menghasilkan first name sama count first name. Jadi kita ngitung berapa ada jumlah orang yang punya first name AB. Nah, ABBYE ada 2 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ada 2 orang member yang punya nama Adi. Nah, jadi select first name, kemudian di count first name-nya, kita hitung first name-nya dari tabel member, group by first name. Jadi di group berdasarkan first name-nya. Kayak gitu. Kita coba contoh yang lain. Select ukuran baju, count ukuran baju. Ya, as jumlah. From tabel member. Kemudian group by ukuran baju, order by jumlah. Nah, banyak. Oke, kita coba running dulu dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini.
Ya kita coba terjemahkan satu-satu. Select ukuran baju, count ukuran baju as jumlah. Jadi kita tampilkan ukuran baju dan tampilkan jumlah. Jadi tampilkan nama fieldnya dulu, ukuran baju dan jumlah. Dari tabel apa? Tabel member. Kelompokkan berdasarkan apa? Kelompokkan berdasarkan ukuran bajunya. Kemudian diurutkan berdasarkan jumlahnya dari besar ke kecil. Jadi yang double XL jumlahnya sekian, yang S jumlahnya sekian, yang M jumlahnya sekian. Sekali lagi ini bisa berbeda dengan contoh rekan-rekan karena kita menggunakan data random. Nah, penggunaan afraid, sum, count ini juga bisa divariasikan seperti ini. Misal, oke, kita coba running dulu, kemudian kita setelah running kita coba lihat apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini. Oke, query-nya adalah seperti ini. Select gender, kemudian afraid gaji as rata-rata gaji, sum gaji as total gaji, dan count gender as jumlah. Nah, jenis kelamin female itu rata-rata gajinya adalah sekian, 5 jutaan. Kemudian total gaji mereka adalah mana female? Ini berapa nih ya? 2M ya. Oke. Itu total gaji semua. Dan jumlah mereka ada 503. Female juga gitu. Male juga gitu. Jadi select ini gendernya, kemudian nah, apapun sintaks sebelum from itulah yang akan ditampilkan. Jadi tolong diperhatikan rekan-rekan, apapun sintaks sebelum from ini itulah yang akan ditampilkan dan dipisahkan dengan koma. Ingat dikasih koma, kecuali yang terakhir sebelum menuju from itu jangan dikasih koma. Tabel member, kemudian di sini group by gender. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan untuk kali ini. Ini masih query sederhana dan simple. Pada prakteknya di lapangan memang penggunaan query sudah masuk ke bagian group by seperti itu menjadi lebih complicated. Itu cuma bisa, jadi kalau ingin menguasai atau bisa query ini kita harus rajin-rajin latihan. Jadi kuncinya adalah lebih banyak untuk latihan query. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di video selanjutnya.